Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 401, Putra Dewa Api. Boom! Di dalam dimensi yang dipenuhi dengan cahaya suci, Orly tampak seperti dewa yang menguasai segalanya. Sosok Luo Xiu segera tenggelam dalam cahaya suci kemasan, membuat orang-orang dari faksi kegelapan tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Mati saja kau brengsek, Orly melesat maju. Dengan mempertaruhkan segalanya untuk menggunakan teknik terlarang, ia harus membunuh anak itu untuk memuaskan dendamnya. Namun pada saat itu, api hitam menembus cahaya suci, menyelimuti seluruh arena. Dimensi hukum, seseorang berseru kaget. Normal bagi seorang patriark bela diri untuk menguasai dimensi hukum. Tapi seorang santo bela diri yang memiliki kemampuan ini, bahkan lebih kuat dari patriark bela diri, sungguh mengejutkan. Api hitam itu memadamkan cahaya suci kemasan. Dimensi hukum Luo Xiu jelas-jelas menekan dimensi cahaya milik Orly. Di bawah dimensi hukum kematian, kekuatan Orly yang baru saja meningkat menjadi patriark bela diri tingkat 4 karena teknik terlarang, tiba-tiba ditekan hingga hampir setengahnya. Apa? Mata Orly terbelalak karena kekuatannya yang ditekan hingga setengahnya membuatnya setara dengan kondisi sebelum menggunakan teknik terlarang. Pedang di tangan Luo Xiu seolah menembus ruang, muncul di depan Orly dalam sekejap, dan dengan suara, set, pedang itu menanjap di antara alisnya. Boom! Api kematian yang memancar dari pedang itu segera membakar lautan kesadarannya menjadi ketiadaan. Orly, seorang patriark bela diri, tewas. Orly mati. Dia benar-benar membunuh Orly. Pihak faksi cahaya segera naik pitam. Karena selama ini, dalam duel antara dua faksi, jarang sekali ada pejuang tingkat patriark bela diri yang gugur. Biasanya, pertempuran sengit terjadi di bawah tingkat patriark bela diri. Baik faksi cahaya maupun faksi kegelapan memiliki kesepakatan tidak tertulis bahwa selama tidak ada dendam mendalam, pejuang di atas tingkat patriark bela diri tidak akan bertarung sampai mati. Kalian semua munafik, Orly jelas-jelas ingin membunuh Luo Xiu. Jika dia dibunuh oleh Luo Xiu, itu pantas untuknya. Haha, bagus Luo Xiu. Banyak patriark bela diri dari faksi kegelapan berdiri mendukung Luo Xiu. Pada saat itu, Luo Xiu yang tampak pucat mulai turun dari panggung. Wajah pucatnya bukan karena cedera dalam pertarungan dengan Orly, melainkan sengaja dibuat untuk menutupi kekuatannya agar tidak terlalu diwaspadai oleh orang lain. Luo Xiu, aku Eric akan menantangmu. Seorang patriark bela diri tingkat menengah dari faksi cahaya melompat ke atas panggung, menunjuk Luo Xiu dan berteriak. Aku sudah terluka, jika kau ingin menantangku, tunggu sampai aku sembuh. Luo Xiu tidak menggubris provokasi tersebut dan langsung turun dari panggung. Pihak faksi cahaya sangat marah melihat tindakannya. Seorang jenius santo bela diri tingkat 5 yang bisa membunuh patriark bela diri, jika tumbuh dewasa, akan sangat mempengaruhi keseimbangan antara dua faksi. Itu bukan terserah padamu. Eric langsung menyerang, membentuk tombak api yang meluncur menuju Luo Xiu. Apakah kalian pikir tidak ada orang di faksi kegelapan? Para patriark bela diri dari faksi kegelapan di menara kedua marah. Tindakan pihak faksi cahaya yang tidak tahu malu ini jelas merupakan provokasi. Tanpa perlu Luo Xiu bergerak, seorang patriark bela diri dari faksi kegelapan segera memblokir serangan Eric. Pada saat yang sama, beberapa patriark bela diri dari faksi kegelapan muncul di sekitar Luo Xiu. Jika pihak faksi cahaya dibiarkan membunuh Luo Xiu, itu akan menjadi penghinaan besar bagi mereka. Di menara kedua, terdapat lebih dari 100 patriark bela diri dari faksi kegelapan. Sementara setelah kematian Orly, hanya ada 9 orang dari faksi cahaya. Meskipun orang-orang dari faksi cahaya sangat sombong, jika terjadi pertempuran habis-habisan, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari menara kedua ini. Akhirnya, pihak faksi cahaya memilih untuk mundur. Seperti sebelumnya di menara pertama, datang dengan angkuh, tapi harus mundur dengan kepala tertunduk. Dalam pertempuran ini, Luo Xiu membunuh Orly, seorang patriark bela diri, menunjukkan bakat yang sangat kuat. Para patriark bela diri di menara kedua mulai melihat Luo Xiu dengan pandangan berbeda, karena dengan bakat yang ditunjukkannya, tidak lama lagi dia pasti akan dipilih oleh para kaisar bela diri di menara ketiga. Setelah membunuh Orly, Luo Xiu mendapatkan tambahan 1.800 poin pembunuhan. Kini, poin yang dikumpulkannya mencapai lebih dari 2.800 poin, hanya kurang 200 poin lagi untuk bisa masuk ke dalam ruang hukum untuk berlatih. Dalam pertempuran dengan Orly,
Luo Xiu berpura-pura terluka. Dalam kondisi ini, dia tidak mungkin bertarung dengan orang lain, sehingga dia memilih untuk pergi ke ruang latihan untuk berlatih sejenak. Ruang latihan di menara kedua dibagi menjadi 2 kelas. Kelas biasa tidak memerlukan biaya apapun, siapa saja bisa berlatih di dalamnya. Kelas kedua adalah ruang latihan tingkat lanjut, berlatih di sana sehari memerlukan 1 poin pembunuhan. Bagi seorang patriark bela diri, bersemedi selama 3 hingga 4 tahun adalah hal yang normal. Namun ruangan latihan tingkat lanjut tetap menjadi pilihan utama para patriark bela diri. Karena ruangan ini dipenuhi dengan aura hukum, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum tersebut. Luo Xiu memilih ruangan latihan tingkat lanjut ini. Bagi sebagian besar patriark bela diri, sulit untuk mendapatkan nilai pembunuhan atau jasa. Namun bagi Luo Xiu, itu bukanlah masalah besar. Selama bersemedi kali ini, Luo Xiu berencana untuk berlatih dengan tenang, memanfaatkan waktu untuk memahami kedalaman levelnya saat ini, dan mempercepat kemajuan kekuatannya dengan memastikan fondasi yang kokoh. Bagi Luo Xiu, dia tidak kekurangan teknik, senjata ilahi, atau keterampilan bertempur. Yang kurang adalah level kekuatan dan waktu, dan level kekuatan saat ini menjadi hambatan terbesar dalam meningkatkan kemampuannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan lebih telah berlalu. Selama periode ini, baik dari faksi cahaya maupun kegelapan, nama Luo Xiu menjadi sangat terkenal di 8 menara suci. Semua orang kini tahu bahwa menara kegelapan memiliki seorang jenius luar biasa yang berada di level Santo Bela Diri tingkat 5 namun bisa membunuh patriark bela diri, yang membuatnya sangat terkenal. Tentang Luo Xiu, ada yang kagum dan ada yang tidak percaya. Bahkan di dalam faksi kegelapan sendiri, beberapa jenius ingin menantangnya untuk membuktikan bahwa mereka lebih kuat. Sementara itu, faksi cahaya yang telah kalah 2 kali di tangan Luo Xiu menawarkan hadiah besar dari alam pengadilan suci bagi siapa saja yang bisa membunuhnya. Alam pengadilan suci tidak ingin jenius dari faksi kegelapan tumbuh dewasa, karena itu akan mempengaruhi keseimbangan antara kedua faksi tersebut. Setelah 100 hari lebih di ruangan latihan tingkat lanjut, Luo Xiu keluar dari semedinya. Selama bersemedi kali ini, kekuatannya meningkat ke level Santo Bela Diri tingkat 6. Meskipun peningkatan kekuatannya tidak terlalu besar, tingkat hukum yang dimilikinya hampir mencapai puncak penguasaan awal, hanya sedikit lagi mencapai tingkat kecil. Keunggulan terbesar Luo Xiu dibandingkan dengan rekan-rekannya adalah pemahamannya tentang hukum. Biasanya, seorang kaisar bela diri baru mencapai tingkat hukum kecil, sementara Luo Xiu yang masih berada di level Santo Bela Diri tingkat 6 hampir mencapainya. Kemajuan cepat dalam tingkat hukumnya disebabkan oleh banyak faktor, termasuk teknik cakram kehidupan dan kematian, dan gambar sumber hukum yang tertanam di pikirannya, serta berbagai petunjuk dari berbagai kesempatan, seperti mempelajari jejak hukum di dalam wilayah suci dan warisan dari utusan ilahi Xian. Ketika Luo Xiu keluar dari ruangan latihan tingkat lanjut, berita itu segera tersebar. "Luo Xiu, beranikah kau bertarung denganku?" Suara nyaring menggema di lantai 2 menara kegelapan. Mendengar berita keluarnya Luo Xiu, Larry segera datang untuk menantangnya. Larry bukan orang sembarangan, dia adalah jenius luar biasa dari menara api sejak beberapa tahun lalu. Dalam alam pengadilan suci, level jenius diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level patriark bela diri. Siapa saja yang bisa mencapai level patriark bela diri dalam waktu 100 tahun adalah jenius luar biasa, yang memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar bela diri atau bahkan dewa. Larry mencapai level patriark bela diri pada usia 63 tahun, yang menjadikannya salah satu patriark bela diri termuda. Dia berbadan besar dan tinggi, dengan rambut merah seperti api, mengenakan baju perang dengan pola api, dan membawa tombak di punggungnya. Kok bisa Larry datang ke sini? Kemunculan Larry membuat para patriark bela diri di lantai 2 menara kegelapan tampak khawatir. Bukan karena bakat Larry, karena sehebat apapun bakatnya, selama belum tumbuh, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang membuat Larry ditakuti adalah kekuatannya yang luar biasa. 3 tahun lalu, Larry sudah mencapai level patriark bela diri tingkat 4, dan pada usia 82 tahun, ia telah memasuki level patriark bela diri tingkat menengah. Dengan umur panjang para patriark bela diri yang bisa mencapai 5.000 tahun, usia 82 tahun hampir tidak berarti apa-apa. Dengar-dengar kekuatan Larry sudah setara dengan patriark bela diri tingkat lanjut. Jika dia benar-benar menantang Luo Xiu, pasti Luo Xiu tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak ada yang percaya bahwa Luo Xiu bisa mengalahkan Larry. Meski Luo Xiu pernah mengalahkan patriark bela diri, Orly hanya salah satu yang terlemah di tingkat awal patriark bela diri, sedangkan Larry sangat berbeda. Larry selalu menjadi legenda yang mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh seseorang yang lebih lemah? Ketika semua orang mengira bahwa Luo Xiu akan menolak atau menghindari tantangan Larry, yang mengejutkan,
Luo Xiu muncul di dekat arena pertempuran. Alasan Luo Xiu muncul sangat sederhana. Dia mendengar bahwa Larry memiliki hampir 2000 poin jasa.